Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu taala. Kita lanjutkan halaman yang ke-8, yaitu pada tamrin yang ketiga, latihan yang ketiga. Nah, di situ ada perintah soal. Uktub su'alan likulli jawabin fima ya'ti. Nah, terkait perintah soal ini akan kami jelaskan secara ringkas. Adapun detailnya insya Allah semoga bisa kita bahas lagi nanti pada babnya. Nah, sementara kita jelaskan secara ringkas dulu apa arti dari kata uktub. Yaitu dari kata kataba yaktubu uktub. Jadi kataba yaktubu itu fi'il atau kata kerja mudahnya. Ya. Kataba kata kerja lampau artinya telah menulis. Yaktubu sedang menulis atau akan menulis. Ya. Kalau kataba di masa lalu, yaktubu di masa sekarang atau yang akan datang. Nah, fi'il amarnya atau kata perintahnya adalah uktub, tulislah. Jadi kalau ada uktub, tulislah. Nah, kemudian untuk su'alun artinya adalah pertanyaan. Maka kalau digabung menjadi uktub su'alan, maka tulislah pertanyaan. Berarti pada tamrin tadi itu sudah ada jawabannya, tapi soalnya atau pertanyaannya tidak ada. Maka kita disuruh atau diminta untuk menulis pertanyaan yang cocok dan sesuai dengan jawaban. Nah, adapun memang uktub ini untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan nanti kita juga akan bahas pada babnya uktubi. Ya. Kalau kita berkata pada seorang laki-laki uktub, tulislah. Kalau berkata kepada seorang perempuan maka pakai uktubi, su'alan. Tulislah pertanyaan. Kemudian kenapa awalnya su'alun di situ domaten menjadi su'alan fathaten? Karena nanti ini pada bab maf'ul bihi atau kira-kira dalam bahasa kita su'alun pada rangkaian kata ini menjadi objek dari suatu kata kerja. Maka dia berubah menjadi mansub atau berubah menjadi mansub yang tandanya adalah fathah atau fathaten. Nah, adapun kembali kepada perintah soal, uktub su'alan, tulislah pertanyaan likulli jawabin. Maka kata likulli itu terdiri dari dua kalimat, yaitu li yaitu huruf ya, kullun itu isim tapi digabung menjadi likullin. Jadi yang terakhir itu likullin itu di bawah tasdid ada kasroten ya, maka bacanya likullin. Maunya saya tulis kasrotennya itu di bawah huruf lam bukan di bawah tasdid, tapi sementara ini
otomatis seperti itu ya. Saya coba ngetik pernah saya coba ngetik di bawahnya huruf tapi nggak bisa. Itu sudah otomatis dari program atau dari fontnya. Nah, tapi kalau bisa nulisnya itu di bawah lam. Kemudian jawabun artinya adalah jawaban. Maka artinya likulli jawabin, untuk setiap jawaban. Jadi uktub su'alan likulli jawabin fima ya'ti, maka artinya adalah tulislah pertanyaan untuk setiap jawaban yang berikut ini. Nah, jadi jawabannya sudah ada, yang belum ada adalah pertanyaannya. Maka dari soal 1 sampai 10 ini itu sudah ada jawaban semuanya. Kita diminta untuk menulis pertanyaan yang sesuai. Menulis pertanyaan yang sesuai dengan jawaban. Misalkan saja kalau dalam bahasa Indonesia ada jawaban saya pergi ke Surabaya. Nah, itu jawaban. Misalkan. Kemudian kita disuruh menulis pertanyaan. Maka pertanyaan yang sesuai dan cocok, misalkan kamu mau pergi kemana? Jawabannya tadi apa? Saya pergi ke Surabaya. Saya mau pergi ke Surabaya. Tapi kalau pertanyaannya nggak cocok, kamu mau makan apa? Sedangkan jawabannya adalah saya mau pergi ke Surabaya, tentu tidak cocok. Nah, maka berdasarkan materi yang telah dipelajari, silahkan dijawab soal-soal ini dengan memberi pertanyaan yang sesuai. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali kepada kitab Durusul Lughah juga, yaitu Ad-Darsu Ar-Rabi'u, pelajaran yang keempat. Di situ ada isim-isim baru. Marilah kita baca terlebih dahulu isim-isim ini. Madrasatun, faslun, sallatun, jidarun, haitun, saqfun, ardun, majallatun, masjidun, finaun, mimsahatun, taqwimun, sahatun. Nah, adapun maknanya, madrasatun itu adalah sekolahan. Ya. Jadi tempat anak-anak belajar itu di madrasatun, sekolahan. Mungkin juga untuk anak yang dewasa, untuk anak aliyah misalkan, itu juga madrasatun. Adapun faslun artinya adalah kelas. Adapun salatun adalah keranjang. Jidarun artinya adalah dinding atau tembok, sebagaimana haitun. Haitun sudah pernah kita pelajari. Maka dalam hal ini jidarun dan haitun itu sama. Adapun saqfun itu langit-langit. Jadi di rumah itu kan kalau kita lihat ke atas ya itu ada langit-langitnya. Ya. Nanti di situ nempel yang namanya lampu, nempel di langit-langit. Itu namanya saqfun, langit-langit. Adapun ardun artinya adalah bumi. Ardun artinya adalah bumi, dan isim ardun itu adalah isim muannas. Ya, garis bawahi bahwasanya ardun adalah isim muannas meskipun dia tidak ada tak marbutohnya. Jadi kemarin
yang kita pelajari di awal, kalau tidak ada tak marbuto itu isim mudzakkar, kalau ada tak marbuto maka itu isim muannas. Tapi ada pengecualian seperti ardun. Lah ardun ini memang tidak ada tak marbuto, tapi dia adalah isim muannas. Jadi untuk kata ini harap digarisbawahi. Adapun majallatun adalah majalah. Masjidun adalah masjid. Finaun ini halaman yang ada di depan atau di samping rumah. Bisa teras, bisa pekarangan rumah. Itu namanya finaun. Kalau mimsahatun artinya adalah alat yang dipakai untuk ngepel, pel-pelan atau alat pel. Adapun takwimun ini adalah kalender atau tanggalan, dan sahatun itu halaman, ya, halaman. Halaman yang luas. Jadi kalau finaun kan bisa jadi pekarangan rumah, teras, pokoknya samping-samping rumah. Kalau sahatun itu lebih luas. Jadi untuk sahatun itu halaman yang luas, bisa berbentuk alun-alun, bisa semacam lapangan dan yang semacam itu. Nah nantinya isim-isim ini pada kesempatan mendatang insya Allah akan kita mix dengan kata huna dan hunaka. Ya, kalimat huna dan hunaka. Sebagaimana kami tulis di bawah, ya. Ada kata huna atau dan juga ada hunaka. Huna artinya di sini, hunaka artinya di sana. Huna di sini, hunaka di sana. Nah, terkait beberapa materi yang telah kita pelajari kali ini, tadi kita telah mempelajari kata kataba yaktubu uktub. Telah menulis, sedang menulis, dan tulislah. Dan kata tadi juga terdapat dalam Al-Quran. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 282. Kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh." Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Jadi apa? Disuruh nulis. Jadi kalau transaksi hutang piutang, ya, ada orang mau minjemin apa, tentunya tanpa riba, ya. Nah, maka dalam transaksi yang ada utangnya tersebut disyariatkan untuk menulisnya. Di antara hikmahnya adalah untuk menghindari perselisihan. Jadi agama kita ini agama yang sempurna. Agama Islam adalah agama yang sempurna, sampai aturan, sampai perkara hutang piutang pun diatur dalam syariat Islam yang sempurna ini. Nah, di situ ada faktubuh, kita garis bawah, ya. Faktubuhu. Nah, itu ketambahan huruf fa. Kalau tadi kan uktub. Kalau ditambahi fa maka faktub. Adapun faktubuhu ini perintah kepada orang banyak. Nah, demikian untuk halakoh kali ini. Adapun tugas untuk halakoh ke-12 ini, tugas yang pertama adalah kerjakanlah tamrin 3.
dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, kerjakanlah dengan tulisan yang jelas serta lengkap dengan harokat dan tanda bacanya. Ya, tadi ya, yang tamrin yang suruh nulis soal tadi. Yang kedua, tugas yang kedua juga sama, yaitu menulis. Jadi untuk halakoh kali ini tidak ada tugas membacanya libur dulu. Untuk tugas yang kedua, tulislah isim-isim baru yang terdapat pada pelajaran yang keempat, yaitu yang ada di dalam kotak ini yang terlihat ini, dari madarosatun dan sahatun, dan tulis juga dua isim baru, yaitu huna dan juga hunaka. Dan untuk tugas ketiga, kalau ada nanti insya Allah akan kami share, kami posting di grup yang ada. Jadi demikian yang bisa disampaikan. Dan kalau ada yang ditanyakan dan disampaikan, silahkan untuk ditanyakan dan disampaikan di grup yang ada. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.